Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan taj'aluna biha ahlal ilm wa ahlal khair wa taqwa was salamah wa tadfa'una biha min kulli bala'id dunya wal akhirah wa tuhassinuna biha jami'a maqasidina wa ala alihi wa sahbihi bi'adadi asraril Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Huwa ar-Rahmanul Quddusul Ba'itsul Muqtadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para bapak yang saya hormati, ibu-ibu sekalian yang ada juga, rekan-rekan mobil khusus Gerakan Pemuda Ansor dan Banser Jatireja dan Cikarang Timur, tidak lupa Sohibul Wilayah, Ketua DKM Masjid Baitur Rahim beserta pimpinan yayasannya. Mudah-mudahan malam hari ini kita semuanya yang duduk bersama di tempat mulia ini senantiasa oleh Allah diberikan rahmat, diberikan barokah kebaikan, dan tentunya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semua yang saya hormati, bahwa kita di dalam menjalani kehidupan ini akan terus mengalami masa-masa yang selalu berganti. Malam ini malam, tapi yakinlah pasti besok siang. Hari ini kita bisa tertawa, tapi harus yakin besok-besok kita akan merasakan menangis. Bang, hari ini kantong kita uangnya agak banyak, tapi yakinlah besok-besok ada kalanya pahit. Tanggal 2. Hari ini kita bahagia, yakinlah besok-besok sepi, Pak. Dan itu akan terus berganti selama kita masih hidup di dunia ini. Dua hal yang akan terus berganti, bahkan selalu berlawanan. Ada siang, ada malam, ada bumi, ada langit, ada laki-laki, ada wanita, ada bahagia, ada duka, sampai di tingkat akhirat ada surga, ada neraka. Itu semua akan kita jalani, yang pada akhirnya kita mengharap bahagia selamanya. Maka doa seorang mukmin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah diucapkan dalam kata-kata,
anak-anak hafal, nyanyiannya juga ada, nyanyian grup band Wali. Rabbana atina, udah nggak nyuruh nyanyi, nggak nyuruh nyanyi. Itu si Paang yang nyanyi. Paang teman saya juga. Si Paang teman saya, cuman beda fakultas waktu kuliah di UIN Jakarta. Bininya teman sekelas sama saya, si Sari, Hajiah Sari. Dulunya hitam tuh bininya. Benar, cuman karena anak orang kaya, jadi bule, bedaknya mantap. Sama-sama kuliah waktu itu di Jakarta. Hajiah Sari kita gibah, biar dengar, biar marah dia. Hitam, tapi jadi cakep. Semester 4 dia pergi haji. Aneh kan kita, Pak? Aneh. Kita dari Cikarang, anak Cikarang, kuliah di Solo, kuliah di Belangsak. Nah dia orang-orang pergi haji cuti 1 semester. Pacaran sama bocah bergajulan. Waktu itu kelihatannya. Bang senengannya memegang-megang gitar di Jepang. Cuman emang ngeselinnya begitu, kalau orang yang seneng main gitar, pintar nyanyi, didemenin cewek mulu jadinya. Iya, lah kita yang sok santri, yang santri mana kayaknya waktu itu di tukang azan, di masjid, rutin ibadah, dijauhi sama cewek, jauhi. Makanya santri-santri mah jodohnya rada lambat. Soalnya cewek yang cakep-cakep nggak ada yang santri-santri. Banyak ustaz-ustaz jodohnya lambat-lambat. Saya aja 28 tahun nikah. Iya, pas udah teman-teman udah pada kawin semua, kita udah ciut aja temen. Bergaul udah beberapa tingkatan ke bawah. Baru ya Allah, sampai nangis-nangis pengen menikah ya Allah. Tapi nggak punya pacar yang ada, cewek yang ada. Jadi senjatanya doa kalau santri. Itu aja santri sama Pak. Dasarnya memang pendidikan agamanya ada, jadi angkat derajat oleh Allah sampai sekarang. Nah Bapak hadirin sekalian, mudah diucapkan oleh lisan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita pengennya bahagia di dunia, pengennya bahagia di akhirat. Tapi faktanya kehidupan kita rasa-rasanya apes dulu. Kayaknya kebanyakan susahnya kita. Banyakan mengeluh. Ketika ingin sesuatu sudah dikabulkan oleh Allah, lupa. Selang beberapa lama ingin lagi yang lainnya. Selalu mengeluh. Sifat manusia digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran berkeluh kesah. Oleh karena itu agama mengajarkan kepada kita supaya kita bisa stabil dalam menjalani roda kehidupan di dunia. Kita perlu kekuatan, Pak. Kekuatan kita diikat oleh rutinitas dalam sehari semalam lewat sholat berjamaah. Dengan sholat berjamaah terjadilah ikatan jasmani dan batinnya. Dengan sholat berjamaah terjadi ikatan jasmani dan batinnya. Begitu sholat berjamaah, nampak wajah-wajah kita saling bertemu sehingga kita saling sapa. Mas, apa kabar? Sehat? Mari duduk. Sholat berjamaah bersama-sama, batinnya akan terikat karena kita sama-sama menghadap kepada Allah yang Maha Gaib. Sedangkan jasad kita di dalam badan kita ini ada ruh yang Maha Gaib.
Apa tak? Mati pisan. Orang gua lagi murian. Dengan salat berjamaah, jasad kita dan batin kita akan saling terikat. Semakin kita tidak pernah ketemu dalam salat berjamaah, itu tanda-tanda kita saling ada gap. Sedikit demi sedikit antara batin dan jasad kita jauh. Jauh, Pak. Padahal rumahnya berdampingan, tapi terasa jauh. Kalau sudah masing-masing merasa jauh, jangan harap tadi ingin bahagia dunianya, apalagi akhiratnya. Maka Allah memerintahkan dan sudah mengatur supaya manusia-manusia di dunia ini tidak tersesat, supaya cita-citanya bahagia dunia akhirat bisa tercapai. Maka ada rotasi kehidupan yang sudah diciptakan oleh Allah melalui agama dalam bentuk sholat berjamaah. Semakin kita meninggalkan sholat berjamaah, batin-batin kita akan saling jauh. Itu urusan dalam keagamaan ibadah kita. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang oleh Allah mudah-mudahan dirahmati. Jangan lupa, keinginan kita ingin bahagia dunia akhirat boleh, hal wajar, akal sehat. Tapi iblis laknatullah tidak akan pernah ridho sampai akhir zaman, sampai kiamat. Pengennya bahagia, iblis lu harus sengsara. Pengennya masuk surga, iblis kamu harus masuk neraka. Bapak Ibu, kita kilas balik sedikit sejarah iblis dengan Nabi Adam. Dikala iblis sudah dinyatakan akan disimpan di neraka abadan abada, iblis ridho, iblis nerima. Tetapi iblis ingin punya permintaan kepada Allah, minta kekuatan dan berbagai ilmu untuk menggoda anak cucu Adam serta keturunannya supaya bisa tertarik ke neraka menjadi temannya. Lalu Allah nyatakan, oke, aku berikan. Lalu Adam juga punya permintaan, ya Allah, berikan kami penangkalannya. Baik. Maka oleh Allah diberikan akal dan ilmu supaya bisa menangkal dari berbagai ikatan, godaan dari iblis beserta anak cucunya dan sejenisnya. Maka manusia hidup di dunia, yang paling akhir nanti menjadi was-was adalah kita ini meninggalkan jasad ini, bisakah husnul khotimah atau su'ul khotimah? Kalau badan kita sehat saja, kita tidak mau ibadah kepada Allah, bagaimana kalau dikasih sakit? Badan sehat, sehatnya saja males ibadah.
cenderung semangat melakukan maksiat, lalu dikasih sakit. Sehatnya saja malas ibadah, bagaimana sakitnya? Bang, uyang, uyang kepala, biung, lanjung. Sholat juga. Buru-buru gue mau sholat, gue berdiri nggak bisa. Dalam fikih nggak bisa berdiri, duduk, benar? Buru-buru duduk, ini gue encak baik. Mana bisul, mana? Nggak bisa duduk, berbaring. Berbaring ini tulang serba enak semua. Jadi ada yang dirasa lah, sendi-sendi tulangnya. Nggak bisa berbaring pakai isyarat. Pokoknya udah ruwet. Lu mau sholat mau kagak, tetap lu ntar bakal disolatin. Ketua Ansor. Jadi ya. Mau sholat mau kagak, ntar lu tetap ujung-ujungnya disolatin. Tapi kembali tadi Pak, sehatnya saja nggak mau, apalagi dikasih sakit. Maka hati-hati Pak. Iblis beserta anak cucu keturunannya dan sejenisnya, kalau dalam diri kita ini sehatnya saja sudah malas ibadah, itu pada masuk di tubuh kita. Percaya nggak percaya Ge? Kalau iblis cenderung menarik ke arah apa? Kebaikan atau kemaksiatan? Dikala kita malas melakukan ibadah untuk melakukan kebaikan, berarti itu sifat dari siapa? Hati-hati Pak. Terlalu lama diri kita kemasukan sifat anak cucu iblis, jin. Maka nanti malas untuk melakukan ibadah. Terlalu lama sifat jin ada dalam dirinya, bakal terjadi penyakit medis. Pak punten nih, yang punya kendala penyakit kepala yang sering banget, penyakit puyeng. Kalau puyeng nggak punya duit itu jangan diceritain. Coba katakan, kali ada yang kayaknya penyakitnya di kepala. Syukur-syukur alhamdulillah nggak ada. Yang ada penyakitnya di punggung bagian belakang, yang sering. Yang ada di dekat tulang ekor. Sebelah kiri. Yang ada di bagian belikat. Jangan main-main Pak. Makanya saya ingatkan kembali tadi Pak. Iblis sumpah janjinya dengan Adam, dia tidak akan rela sampai harus bisa membawa anak cucu keturunan Adam supaya masuk ke neraka. Maka akan menyeret supaya ketika mati biar su'ul khotimah. Lah kalau sehatnya saja malas ibadah terus dikasih sakit, sakitnya terus sakit mati. Itu lagi sakit dia mau ibadah nggak tadi? Kagak, mayoritas pada kagak. Berarti logikanya di su'ul khotimah atau husnul khotimah. Sukses iblis satu dapat. Saya berani ngomong Pak, 80-90% penyakit medis itu adalah akibat perbuatan jin yang keturunan iblis. 80-90% penyakit medis di dalam tubuh kita adalah akibat perbuatan jin keturunan iblis. Saya nggak menunjuk orang ya, nggak begini. Percaya nggak percaya silahkan berpikir dengan logis. Bapak sakit nggak sembuh-sembuh, berobat kemana-mana, sakit lagi. Dapat sebulan 2 bulan sembuh, sakit lagi. Belum sadar juga dia belum mau ibadah benar-benar, kasih sakit lagi. Emang tujuannya biar sampai mati dia jauh untuk tidak mau melakukan ibadah, sehingga su'ul khotimah.
Makanya bahasa Rasulullah menganjurkan agar kita sebulan sekali ruqyah. Tapi kita aneh, asing dengan pengobatan kayak begitu. Kita nggak mau. Sebulan sekali kita disuruh disedot darah dari punggung yang bagus, dari kepala menanti belakangan. Yang disebut bek, bukan dibekap, bekap modal ya. Dibekam. Dan bekam yang bagus ada bekam kering, bekam basah. Yang bagusnya bekam basah, harus keluar darahnya. Dan itu titik-titik bekam adalah titik-titik masuknya iblis bersarang. Jin. Ini kita bahas jin semua sekarang. Karena di sini banyak kontek-kontek jin. Yang sering ngoroknya kencang mendengkur ada ibu. Kata kiai kita bahasanya kagak nyadar kiai. Ya, orang tidur. Kalau sadar berarti nggak tidur. Tapi ada yang tidurnya ngorok kencang. Kalau medis mengatakan karena gemuk, kegemukan lah. Baik-baik itu ciri tanda-tanda umum, salah satunya jin nyelesep terus di tubuh kita. Maaf Bu, ada yang senang miara kuku bertahun-tahun, miara kuku nggak dipotong-potong. Ada yang kukunya panjang banget coba. Kalau laki-laki biasanya alasannya kelingking buat ngorek-ngorek pantat, kuping, kelingking. Kita disunahkan potong kuku setiap hari apa? Minimal Jumat. Lewat 40 hari kuku nggak dipotong-potong, hati-hati Pak. Pasti akan ada penyakit yang dirasa di badan kita. Karena jinnya nggak pernah keluar. Jinnya nggak pernah keluar. Tidur ngorok. Ada nggak yang kalau pas dia mau tidur ya Pak, baru mau tidur, tapi belum lelah belum, tiba-tiba dia kayak terbang, kayak ngangkat. Begitu buka mata, nggak kemana-mana. Ada yang pernah merasakan begitu Pak? Angkat tangan, serius. Enggak, serius angkat tangan. Pak, kita mau tidur nih, tiba-tiba kayak ngangkat. Begitu melihat mata nggak kemana-mana. Ada yang gitu, ada nggak? Serius? Itu salah satu tanda tinggal. Bener Pak. Set jangan dikira yang rajin ibadah juga nggak kemasukan jin. Sama. Cuma belum bisa menangkalnya. Bener. Kan orang katanya kemasukan jin itu kalau kesurupan doang ya. Kesurupan doang. Ada yang punya penyakit bisul, sering bisulan. Fair aja loh mumpung ngajian di sini gratis. Kalau datang ke rumah saya biasanya malu kalau nggak ngasih. Penajem. Mumpung di sini. Terus ada yang sering punya penyakit gatal-gatal, buduh. Giduhan. Ada nggak punya penyakit gatal-gatal? Panu ada panu? Jangan malu. Panu mah umum. Panu kagak sembuh-sembuh. Orang kagak diobatin. Gatal-gatal. Jin itu Pak
kita kembali kayak seperti sekolah sanawiyah. Dalam kitab Bulughul Maram, kitab hadis, Rasulullah sering ngasih tahu, kalau malam kalau mau kencing jangan ngadep langit. Malam tanggal berapa ini ya bintang naik banget. Beres digesek-gesek ke pohon. Gua ngeliat orang. Ya dulu begitu. Dulu Bang. Ada yang suka kencing pengennya nyari celah-celah tanah yang lubang-lubang. Celah-celah tanah, kalau orang sudah telak. Jadi tanah yang belah-belah gitu. Kayaknya kan enak. Terus ada yang suka kencing pengennya nyari pohonan, yang pohon rindang, ntar pohon mangga. Kan saya nggak pegang ini Mbak, cuma begitu doang. Kalau dipraktekin megangin ada ibu-ibu mau juga kita. Nggak boleh ngadep kiblat, nggak boleh ngadep langit, nggak boleh ngadep rembulan, nggak boleh ngadep matahari, nggak boleh ngadep bintang, tidak boleh di celah-celah tanah, lubang-lubang semut. Udah tahu ada semut pada lubangnya. Ya Allah mundur semua. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah tidak memperbolehkan? Rasulullah udah jelas tidak memperbolehkan. Lah kita mah begitu malah. Tahu-tahu, kenapa lu? Lepas gua kemana nih? Bijinya nggak ada satu. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah melarang hal-hal itu dilakukan? Rasulullah tidak akan menyuruh sesuatu hal apapun agar jangan kita lakukan. Kalau kita lakukan pasti akan membawa dampak rugi yang nggak enak buat diri kita. Ada jin di situ. Punya bayi, malam-malam nangis mulu. Dibukain bayinya semuanya semut nggak ada. Apa nggak ada? Kalau kata orang kampung, ayam mengaduk ketan meren. Ya. Itu ciri-ciri tanda. Kalau hal demikian sering dilakukan dan kita tidak sadar, Pak, hitungan lebih dari 100 hari pasti di badan kita ada yang terasa, mengakibatkan berdampak menjadi penyakit medis. Kolesterol, gue sering makan daging sih. Gue mah nggak pernah makan teri, gue daging terus, daging terong. Jadi yang disalahkan makanan. Itu perkara kalau kita buang air. Pak, kalau kita tidur, kita kan sudah pada paham. Jin, setan selalu ikut nginap di anggota tubuh kita. Di mana? Di rambut-rambut. Termasuk embut. Iya kan rambut juga. Ketiak. Rambut kepala. Terus nginap di lubang-lubang. Lubang di anggota badan kita, lubang apa aja tuh? Kuping, mulut, ya, mantap. Lubang juga kan? Di lubang-lubang. Makanya kalau tidur
Terasa nggak garuk-garuk kemana baik? Gasrak busruk. Selain itu kemana lagi? Di sela-sela kuku. Makanya tadi Rasulullah nyuruh supaya potong kuku seminggu sekali minimal. Bulu yang tertutup juga minimal seminggu sekali itu di potong. Yang bagus dikerok. Iya, ketiak maupun bulu kemaluan dikerok. Kan ada ketiak yang sampai udah puluhan tahun dari mulai lahir sampai sekarang ada dicabut-cabutin. Sampai jeblos kan. Sampai pada nongkrong. Kalau kita biarkan hal-hal seperti itu, kita nggak sadar, kita abaikan Pak, maka baik-baik pasti di anggota tubuh kita akan ada yang dirasa berdampak penyakit medis. Sering nyesak. Pak, pernah nggak dengar ada orang mati katanya kena angin duduk? Itu angin duduk doang orang sampai mati. Bagaimana kalau anginnya berdiri? Bangsa dari mana angin duduk? Pak, kejahatan jin yang paling sakti itu jin malam. Dari unsur angin. Makanya orang termasukkan jin unsur angin jarang ketolong. Maka orang kampung nyebutnya kena angin duduk. Ini kita mesti tahu Pak. Waktu kita sekolah belajar kitab hadis Bulughul Maram, mungkin guru-guru kita nggak menjabarkan secara dalam. Kenapa lu kamu dilarang kencing menghadap langit? Kenapa dilarang kencing menghadap rembulan? Kenapa dilarang kencing menghadap matahari? Semua itu akibat dampak dari gangguan jin maupun setan tadi, sehingga mengakibatkan kita penyakit medis supaya kita malas ibadah. Itu tadi, sehatnya saja malas ibadah, bagaimana kalau dikasih sakit? Sampai matinya itu orang nanti. Kalau sampai mati, berarti itu logikanya nanti dia husnul khotimah atau su'ul khotimah. Makanya bagi kita semuanya, hayo diruqyah bareng-bareng. Kalau sholat maghrib minimal mau berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan langsung kabur. Wiridan bareng-bareng. Baca terus istighfar, Fatihah, Qulhu, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, zikir la ilaha illallah. Itu ruqyah itu. Ruqyah mandiri. Kalau kita mau ruqyah mandiri pada maghrib begitu, Allah menjamin keselamatannya sampai menjelang siang. Menjelang siang sholat subuh, lakukan lagi. Allah akan menjamin keselamatannya sampai menjelang malam. Aduh, jangan berselah. Lu kalau lihat ada banser dulu melawan. Gua belakangan. Kalau banser tumbang, baru lawan gua. Banser aja lawan dulu. Gua belakangan matinya. Dimana-mana di banser duluan. Lalu dia kan barisan ansor terdepan, garda terdepan. Lawan dulu. Kalau mau resek sama gua lu jin. Pel jadi banser lo, lawannya jin lo. Makanya kalau banser nggak sering wiridan maghrib atau wiridan subuh, apes bisa mati paling dulu. Iya bener. Emang banser kuat banget, bahkan dibacok kagak mempan, ditembak kagak mempan lah sama jin malam angin tadi. Nggak mati. Lah orang baru merokok sama ngopi di situ jaga parkir, nggak mati.
nangin duduk kami dikerokin. Jin yang paling sakti jin malam unsur angin, nggak ada dia. Bapak pernah nggak dengar kalau di kampung-kampung orang mati kalau di orang Sunda ayah lembu meren. Lembu bukan lembu ubi, bukan ya. Lembu juri, setan, jin. Makanya rasanya kayak dikubur ular, halus lembut. Tahu-tahu berat mau ke atas, keram. Keram di air, mati. Jin unsur air. Semua tujuan mereka ingat tadi dari nenek kakek moyang ya. Iblis tadi kepada Nabi Adam bagaimana tadi? Nggak akan ridho sampai akhirat, sampai kiamat, supaya menyeret anak cucu Adam menjadi temannya di neraka. Mau dia temannya? Mau? Alhamdulillah. Kalau nggak mau, biar kuat. Minimal banget maghrib subuh mau berjamaah wiridan. Taruhlah kesiangan nggak berjamaah di rumah, selesai sholat mau wiridannya. Perempuan baik-baik tulang rusuknya kayak bengkok dikit, gampang kesurupan. Apalagi kalau jarang dikasih duit sama lakinya. Udah lakinya doyan mancing, mana tanggal tua, kesurupan. Ada di orang ibu-ibu. Lah orang adik gua tahu. Lakinya mancing gomelin dulu. Lakinya sesadu sama gua. Orang mancing gomelan pemajikan. Terus ayo kita orang mancing bareng. Lah gua doyan mancing. Enggak lama besok malam adik gua datang juga ke tempat gua. Kita kepadaan ada itu mancing mulu. Jadi santai pelet tuh sih. Jadi pemajikan lo ulah ngelawan kasalaki. Gua doyan mancing. Salah sesuatu Kak. Orangnya ada. Kalah siapa? Pak, menang kali. Maka bapak-bapak, kita untuk selalu minta tolong kepada Allah. Allah memberikan solusinya, sabar, sholat. Sabar, sholat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Sholat, sabar, jalani kehidupan, jalani aja. Terus, jangan sering kufur nikmat, nikmati, dinikmatin Pak, syukuri. Baik dalam keadaan bahagia maupun duka. Dalam keadaan bahagia, banyak uang, anak pada sehat, rumah tangga sejahtera, enak kita menikmatinya. Coba kalau dalam keadaan duka, anak sakit, bini cembetut baik, men sampai sebulan. Nah kan pusing. Bisa nggak kita bahagia dalam keadaan duka? Ayo sama-sama Pak. Kalau bahagia dalam keadaan banyak uang enak. Coba bisa nggak bahagia lagi payung, bini cembetut baik, anak susah diatur. Bisa nggak merasakan bahagia dalam keadaan seperti itu? Harus bisa. Bisanya bagaimana? Kita harus sadar bahwa Allah menciptakan suatu keadaan, baik takdir baik maupun takdir buruk, semua adalah kehendak Allah. Kehendak Allah, Allah punya rencana. Jadi kita mesam-mesem air. Padahal barusan bini baru ngomong beras habis.
Nggak lama nggak dengar nit apa ya? Token listrik kuning. Bisa nggak masih tersenyum dalam keadaan begitu? Anak lagi nangis, jajan. Bisa nggak masih tersenyum? Jangan, itu gila namanya. Minimal di hati kita jangan kaget dengan begitu, tetap jalani. Makanya tadi sabar, tetap jalani aja. Sadari bahwa kalau hari ini duka, besok pasti bahagia. Hari ini kita sedih, besok kita senang. Ini malam, besok masih siang. Ini gelap, besok terang. Dan begitu terus selamanya sebelum kita mati. Persoalannya nanti titik-titik akhir penghabisan matinya kita, suul khotimah atau suul khotimah. Kalau sehatnya saja kita malas ibadah, apalagi kasih sakit. Makanya rata-rata jin masuk ke dalam tubuh biar dia tidak sadar, ditarik terus ke arah kemaksiatan. Jangan sampai dia mau ibadah supaya dia sakit. Dalam keadaan sakit, jin akan tetap bersarang di tubuhnya, kemudian maka tumbuh penyakit-penyakit macam-macam dalam tubuhnya. Kalau bicara medis kata dokter, oh ini aliran darahnya udah nggak benar, karena nggak digerak-gerakin badannya, jadi tersumbat. Tadinya penyakit lambung naik, penyakit kepala, vertigo naik, jadi kolesterol, puyeng, penat, pedas terus, kaki nggak pernah digerakin, sering kesemutan. Sering kesemutan dianggapin kayak baik karena dia nggak sadar dalam dirinya tadi ada jin. Kesemutan dianggapin baik, akhirnya dikebas, Pak. Dipencet nggak kerasa, kesuntik rokok nggak kerasa, nyamuk nemplok, gigit nggak kerasa udah. Dianggapin kayak baik, baru bengkak. Bengkak dipencet emoy, tapi nggak balik lagi. Beri. Iya, bengkak itu bisa beri. Begitu dicek ternyata kencing manis atau diabetes. Bengkak terus kepaduk, jetet, aduh, lecet kagak sembuh. Iya, kena gula. Ingat sehatnya aja tadi dia malas ibadah, begitu dikasih begitu, kira-kira tuh orang mau ibadah nggak? Ayo pikir akal sehat. Terus kepikiran puyeng. Orang kalau nggak mau ibadah, jarang sholat, pikiran dan hatinya bisa tenang nggak? Sementara ketenangan itu bisa didapat ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir ingat kepada Allah mau ibadah, maka hati menjadi tenang dan tentram. Tapi kebalikannya, dia akan selalu gelisah. Penyakitnya akan terus merambah kemana-mana. Kemudian dicek lagi, periksa lagi, komplikasi. Lari kepada penyakit jantung, paru-paru, sesak napas, semakin merangsek tuh jinnya. Sesak napas. Baru manggil ustaz. Ustadznya ketua ranting desa, jinnya jin tingkat kabupaten. Begitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu yang sakit. Dijeblein. Mana ini? Gua bacain ayat kursi dia malah lebih pintar. Bacain lagi. Laqad ja'akum rasulun. Nah dia baca surat jin yang belakang. Alif lam mim tanzilul kitab yang ngobatinya tingkat ranting desa, jin tingkat kabupaten. Hah? Ini kudunya ketua atet yang ngobatinnya. Ini ketua DPC, ketua kecamatan juga gak kuat. Jin ada tingkatannya juga, Pak. Ya jin begini cemen kan. Begini loh Pak, saya nggak nunjuk begini loh. Begini. Menangkalnya begitu Pak. Sabar, sholat. Dengan sholat kita mau wiridan, maka dia pada keluar dengan sendirinya. Keluar dengan sendirinya. Ada yang tidak keluar, was-was. Itu sampai kedua meninggal. Makanya tergantung kebiasaan kita ketika sehat. Tergantung kebiasaan kita ketika sehat. Sehatnya mau nggak kita mau ibadah?
Kalau sudah dibiasakan mau ibadah dalam keadaan sakit, maka kita akan tetap berusaha ibadah. Nggak bisa wudhunya, tayamum. Nggak bisa tayamum, tolong tayamumin, ditolongin. Nggak bisa kene bae, udah parah, sudah pakai isyarat. Allah. Zikir sirnya dipakai. Makanya itulah pentingnya ada torekot. Jangan soal alergi atau torekot. Ilmu belum nyampe udah belagu. Apaan torekot benerin ini dulu, pikir dulu. Lu. Ilmu lu yang belum nyampe. Lu yang penting mengikut guru dulu, jangan banyak protes. Ya kalau dia ansor, di atas ansor, di atasnya ada NU. Ansor ke anaknya NU, ikutin dia dulu, bapak-bapaknya yang benar. Kalau bapaknya kita kagak benar deh sekarang. Ganti bapak. Belum beres. Kekiwah baik bapaknya. Saya cuma kadang-kadang gitu malu sama ngomongin itu ge. Bagaimana ya maco mana? Bagaimana itu Neng? Punya bapak aku beres. Alah gua mah. Tinggal gua yang pusing. Kan saya yang harus mempublikasikan, menginformasikan ke umum. Saya ketua LTN Pak. Singkatannya apa LTN? Laki-laki tanpa nama perempuan. Tanpa nona. Lembaga Ta'alif Wan Nasr. Jadi untuk pencatatan, untuk informasi, untuk publikasi. Kalau ada wartawan-wartawan yang rese, ketemu saya dulu tuh. Mau ngotak-ngatik NU gitu. Ketemu saya dulu. Saya yang mempublikasikan. Bukan saya, anak buah. Bangsa lagi baik itu dari kamu. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, kuncinya itu. Tapi saya ngomong nggak asal budahol. Makanya saya mohon doanya bapak-bapak. Saya tekad, saya udah deklarasi. Di rumah saya bikin khusus tempat pengobatan alami, medis non medis, medis dan non medis. Pengobatannya tidak ada klinik-klinik macam-macam. Entar bapak harus bayar 7.777 enggak, atau berapa enggak. Pengobatan alami, medis dan non medis itu termasuk lurah hidung, lurah mata, lurah tenggorokan, lurah vagina enggak. Aku disalahgunakan. Kan ada juga lurah vagina, Pak. Ada. Termasuk lurah mata. Termasuk mekam. Nah, setiap pasien yang diobati, kita dakwah tujuannya. Jadikan Al-Quran sebagai obat utama dan paling pertama. Jadikan Al-Quran sebagai obat utama dan paling pertama. Mudah-mudahan dalam setiap pertemuan kita bisa menguatkan keimanan. Amin. Jangan takut dengan hal itu, tapi itu benar adanya Pak. Iblis tidak akan rela beserta anak cucunya sampai kita meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Maka tangkal itu. Saudara kita, awali dari diri kita, keluarga kita, untuk terhindar dari api neraka. Makanya Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad. Itu perintah. Jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Termasuk berarti jaga atau antisipasi gangguan-gangguan setan maupun jin. Jaga. Jangan sakit dikit-dikit langsung ke dokter, dikit-dikit langsung obati dulu dengan Al-Quran sebelum dibawa ke dokter.
Bacakan Fatihah dulu 7 kali. Bacakan Alam Nasroh dulu di dadanya 7 kali. Sakitnya di bagian apa pegang. Kan surat Al-Fatihah salah satunya disebut surat Asy-Syifa sebagai obat. Jangan cuma diketahui secara otak, tapi coba dipraktekkan. Praktekkan aja. Dah, demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Namun sebelum saya akhiri, saya minta kesediaan bapak-bapak untuk tangannya kalau dipegang di dada, kita baca bersama-sama surat Alam Nasroh 3 kali. Semoga apa yang kita lakukan ini oleh Allah diberikan kekuatan mukjizat melalui surat Al-Quran. Apa yang dirasa di dalam jasad ada penyakitnya oleh Allah disembuhkan. Pegang semuanya di dada. Liridhoillah wal muslimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 3 kali Alam Nasroh. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Tangannya ditiupkan. Tiup. 1, 2, 3. Usapkan ke muka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.